Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Bersua kembali dalam renungan sapaan iman Resapi GKJ Makoydan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Adalah karena kebaikan-Mu kami ada sebagaimana kami hidup sekarang ini. Adalah karena kebaikan Kristus kami boleh mensyukuri menjalani hari sebagaimana Engkau menuntun kami. Berkati kami merenungkan firman-Mu, ajar kami menjadi para pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami. Amin. Kata orang gitu ya. Ada sebuah pernyataan begini, mengeluh itu bukti dari kurangnya mengucap syukur. Mengeluh itu bukti dari kurangnya mengucap syukur. Benar enggak ya? Apakah jangan-jangan sudah mengeluh? Hari berapa kali kita mengeluh sehari? Kita bisa mengeluhkan, kita bisa gresulo gitu ya untuk banyak hal. Bahkan ada orang mengatakan mengeluh itu manusiawi, apa benar gitu ya. Tapi begini, Alkitab itu mencatat bahwa rupanya Tuhan Yesus pernah mengeluh. Kalau saya mengeluh, Anda mungkin mengeluh, sambat gresulo gitu ya. Ini Tuhan Yesus loh yang mengeluh. Berarti ada sesuatu yang menurut saya itu luar biasa mengerikan sampai membuat Tuhan Yesus mengeluh. Kita perhatikan di Markus pasal 8 ayat 11 mulai sampai dengan 13. Markus pasal 8 ayat 11 sampai dengan 13 ya. Senang kalau sambil mencermati resapi ini panjenengan semua bisa membuka Alkitab di rumah gitu ya, mencermati, membaca sendiri. Markus pasal 8 ayat 11 sampai dengan 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya. Saya ulangi. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tuhan Yesus mengeluh. Orang Farisi ini kurang ajar benar ya. Sayangnya banyak orang Kristen modern ya kok meneladani orang Farisi ini loh. Tuhan Yesus mengeluh loh dengan tingkah lakunya orang Farisi ini. Kalau dalam bahasa Yunaninya di Alkitab bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, kata mengeluh itu digunakan kata anastenaso. Ya, kalau di terjemahan harafiahnya, terjemahan aslinya sebenarnya juga kurang pas kalau disebut mengeluh, tapi ada gini, anastenaso itu secara harafiah itu berarti gini, menghela nafas ya. Gitu, semacam itu. Iya. Kalau bahasa Jawa apa? Bahasa Indonesianya mungkin lebih baik kalau sambil apa? Mengelus dada gitu. Karena begitu kurang ajarnya gitu ya. Tingkah laku yang membuat sampai Tuhan Yesus mengeluh. Jadi mengambil nafas dalam-dalam, kemudian menghela nafas gitu. Itu anastenaso yang diterjemahkan oleh para pakar Alkitab di Indonesia sebagai kata mengeluh. Kalau dalam bahasa Jawa digunakan kata ayat 12, sajroning panggalih
Gusti Yesus ngesah sambat dia, sampai Kristus sampai mengeluh, sampai sambat, sampai itu menurut saya itu sesuatu yang sangat kurang ajar gitu, membuat Kristus sampai mengeluh. Kalau dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris gitu ya, dalam King James dijelaskan sama menggunakan kata sigh deeply, mengambil nafas lalu menghela nafas gitu. Kalau Jubile, Bible Jubile itu crying out in his spirit. Nah, di terjemahannya Bible Basic English dengan terjemahannya Easy English dikatakan he was very sad. Jesus felt very sad. Artinya begini. Kalau orang terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kita menyebutkan mengeluh, di terjemahan bahasa Inggris disebutkan Tuhan sampai bersedih. Tuhan sampai berduka. Terjemahannya The Message itu pakai kata provoke, sampai gusar, sampai menjadi marah. Jadi orang Farisi yang kita baca di sini itu sampai membuat Yesus mengeluh, membuat Yesus merasa sedih, sampai membuat Yesus merasa gusar. Apa yang mereka lakukan? Yang seharusnya tidak boleh kita kerjakan. Jelas. Di ayat tadi dikatakan mereka meminta tanda untuk mencobai dia. Ya. Ketika kita meminta mujizat karena kita tidak mempercayai atau karena kita mempertanyakan kemahakuasaannya Tuhan, di situ sebenarnya kita sedang membuat Kristus mengeluh, membuat Kristus bersedih, membuat Kristus gusar. Uniknya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata anastenazo yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini hanya digunakan ya di ayat ini. Di Perjanjian Baru tidak digunakan di ayat lain, bahkan untuk orang lain juga tidak digunakan. Jadi kata ini hanya digunakan di ayat ini oleh Yesus. Itu peristiwa yang luar biasa unik secara negatif ya maksud saya. Sampai Tuhan mengeluh, sampai Tuhan bersedih, sampai Tuhan gusar, itu sudah kita jangan sampai kita mempertanyakan kemahakuasaannya Tuhan dengan meminta dia melakukan mujizat, membuktikan tanda-tanda, menunjukkan tanda-tanda. Tuhan, kalau engkau maha kuasa, Tuhan, kalau memang engkau mengasihi aku, Tuhan, kalau memang engkau Allah yang penuh mujizat, tunjukkan kepada kami. Di situ kita menjadi salah. Kita sedang mendukakan, kita sedang membuat gusar Kristus, kita sedang membuat Kristus mengeluh. Dia Tuhan, itu fakta yang tidak akan terbantahkan. Dia Raja, segala raja, itu kenyataannya. Dan dia tidak perlu membuktikan kemahakuasaannya itu kepada kita. Kristus tidak perlu membuktikan ketuhanannya kepada kita. Dan bukan hak kita sebenarnya menuntut mujizat dari Tuhan. Kalau ada yang perlu membuktikan sesuatu, harusnya kita yang membuktikan sesuatu, membuktikan cinta kita kepada Tuhan, membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan, membuktikan pengabdian kita kepada Tuhan. Itu orang Kristen yang dewasa, menyenangkan hati Tuhan, bukan membuat Tuhan mengeluh, bukan membuat Tuhan bersedih, bukan membuat Tuhan gusar. Tuhan pasti bekerja dalam hidup kita, termasuk di masa pandemi ini. Pasti Tuhan bekerja, saya percaya. Tetapi kita juga mesti mengerjakan bagian kita. Jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pakai masker double lebih baik.
Hindari kerumunan, batasi mobilitas. Kalau terpaksa dalam ruangan tertutup, ingat ventilasi, durasi, dan jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.